Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa tahannan wa tafaddal wa takarram ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumiddin, amma ba'du. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ma as'alukum alaihi ajra in ajriya illa 'ala Allahil ladzi fatarani rabbil alamin. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah. Dia Allah membuka rahasia-rahasia ilmu kepada orang yang Dia inginkan. Yu'til hikmata may yasha. Dia Allah memberikan rahasia ilmu kepada siapa yang Dia inginkan. Maka orang-orang yang belajar, mengaji, memiliki ilmu ini harus merasa bahwa dirinya dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang terpilih tentu ingin menunjukkan bahwa dirinya layak untuk mengemban keistimewaan pilihan ini. Maka kita orang-orang Islam ini yang ngaji, kita pun juga ingin menunjukkan kepada Allah bahwa diri kita layak untuk menerima ilmu ini. Ditandai dengan niat amal dan sampaikan, insyaallah. Terakhir pembahasan kita sampai mana, Pak? Sampai kemarin lah pokoknya ya. Seingat saya sih mandi ya. Haid. Darah haid. Seingat saya itu ya Pak. Nggak tahu kalau ingatnya Bapak beda, mungkin saya juga nggak tahu nih. Ya sepertinya tayamum. Tayamum udah belum ya Pak? Tayamum. Oh belum ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Itu ada di halaman 10 Pak. Kalau yang megang buku di halaman 10, dan saya minta maaf kalau kecil-kecil digedein aja gitu ya. Gimana caranya gedein ya? Doa sama Allah. Nah, tayamum ini Bapak adalah bukti Allah Subhanahu wa taala ingin memudahkan agama. Agama ini bisa dijalankan, bisa dilaksanakan oleh semua orang. Yang laki, perempuan, yang kaya, yang miskin, yang lemah, yang kuat, yang kecil, yang besar, termasuk juga yang sakit maupun yang sehat. Sejarah tayamum itu Pak, dulu Rasulullah SAW pernah dengan para sahabat di satu perjalanan. Tiba-tiba Siti Aisyah, istri Nabi yang ikut bersama baginda radhiyallahu taala anha, ini nangis. Tanya sama Nabi, beliau bilang, Siti Aisyah bilang, saya kehilangan kalung. Padahal kalungnya itu ya kata ulama hanya dari rajutan kayu aja Pak. Saya kehilangan kayu. Cuma masalahnya kalung ini pinjaman orang. Ya biasalah ya kan, sesama ibu-ibu, sesama anak-anak, ini kan masih muda ini kan, sesama anak-anak. Akhirnya beliau merasa bertanggung jawab ini. Nah, karena Siti Aisyah kehilangan barang ini demi istri tercinta itu, para sahabat suruh berhenti semua. Rombongan itu tunggu dulu, cari dulu. Itu loh ceritanya. Wah, sebahagian dari sahabat-sahabat ini ada yang nggak terima. Ini kan kalau orang sekarang gini Pak, alah kiai keren aja. Ujung-ujungnya juga ada menteri dalam negeri yang lebih berkuasa gitu lah. Ada perempuan,
Ujung-ujungnya juga takut sama ini. Padahal bukan karena takut ya Pak ya. Karena ini kalung orang. Walaupun harganya nggak mahal, tapi tetap punya orang. Terus ada sebagian sahabat tuh bilang, nih gara-gara Aisyah ini, begitu nih, diomongin ini. Terus Sayyidah Aisyah radhiyallahu lama, ada dicari, datang waktu sholat. Yang membuat sebahagian keberatan sahabat adalah di tempat itu lagi nggak ada air. Gitu ceritanya ini Pak nih. Nah ini gara-gara Aisyah nih kita jadi susah sholat nih. Terus Allah Subhanahu Wa Taala mereka sholat tanpa wudhu, tanpa tayamum, karena memang belum ada tayamum, belum ada syariat tayamumnya Pak. Sholat aja. Lantas baru diadukan kepada Nabi, Allah Subhanahu Wa Taala turunkan itu. Apa itu? Fatayammamu sa'ida itu. Fa illam tajidu ma'am fatayammamu sa'idan thayyiba. Kalau enggak dapat air, maka segera mencari sa'id. Semua yang ada di permukaan bumi itu namanya sa'id. Nah, maksudnya adalah debu. Karena yang banyak di muka bumi itu ya debu yang suci. Nah, baru setelah diturunkan ayat ini, para sahabat yang tadinya ngomongin Aisyah, Siti Aisyah itu langsung muji-muji. Wah ini berkat Aisyah ini kita jadi gampang ini ibadahnya ini. Tadinya ngomongin, nah jadi biasa saja omongan orang itu Pak. Mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala membuat yang tadinya benci jadi senang. Yang tadinya kesel ini malah senang jadinya. Alhamdulillah ini Aisyah memang penuh barokah itu katanya ini kan. Tadinya ngomongin Siti Aisyah. Nah semenjak itu maka Sayyidah Aisyah lah yang menjadi asbab gitu ya, asbab Allah turunkan syariat tayamum. Itu cerita tayamum ini Pak ya. Lah terus tayamum itu Pak memiliki alasan, nggak boleh sembarangan tayamum. Nah alasan diperbolehkan tayamum. Kalau pengertian mah nggak usah ngertiin juga ngerti Pak tayamum itu. Cuman ada alasan, gak sembarangan orang boleh tayamum. Satu, yang pertama, tidak mendapatkan air setelah pencarian. Penting ini Pak, bukan hanya gak dapat air, bukan. Setelah pencarian. Maka di kotak atas, itu seukuran mana nyarinya. Ini kan penting ini Pak. Jelas ya Pak ya? Kata Imam Syafi'i, fa'il lam tajidu ma'a. Kalau kalian tidak mendapati air, baru boleh tayamum. Dalam Al-Quran tuh, kalau kalian tidak mendapati air, baru boleh tayamum. Namanya tidak mendapati, harus nyari. Gimana dibilang gak dapat kalau gak nyari? Orang kagak nyari ya gak dapat. Ya, saya gak dapat. Ya belum, udah nyari belum? Ya belum. Ya namanya bukan gak dapat, malas itu namanya. Nah ini pemahaman Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Maka kata beliau, kalau mau tayamum harus nyari, nggak dapat baru boleh tayamum. Ini yang pertama nyari. Nah ukurannya segimana? Dibagi tiga radius, 3 jarak. Yang pertama jarak sampai radius sampai 150 meter. Radius tuh Pak, berarti kanan, kiri, depan, belakang. Itu namanya radius. 150 meteran. Ini dari mana ini? Dari haddul ghaus. Ghaus itu gini Pak. Kalau dalam bahasa Arab ini dalam fikihnya ya, 150 meter ini kalau kita teriak kenceng orang masih kedengeran. Nah, itu diukur-ukur oleh ulama kurang lebih 150 meter. Misalnya sekali nyari itu, "Woi, ada air gak?" Gitu lah lebih kurang. "Pak, Ibu, ada air gak?" Itu jarak suara kenceng, paling kenceng itu bisa kedengeran rata-rata sampai 150 meter. Jelas ya Pak? Apalagi kalau orang zaman dulu rumahnya rada jauh-jauh atau rumahnya jarang-jarang. Nah ini jaraknya 150 meteran. Ini wajib nyari. Yakin ada atau enggak, pokoknya nyari dulu 150 meter ini. Jelas ya Pak ya? Sudah.
Lebih dari 150 meter sampai 4,5 kilo, ini namanya jarak radius dekat. Orang dulu tuh 4,5 kilo itu masih dekat, Pak. Orang kampung gunung itu, Pak, masih dekat atau jauh? Dekat situ, padahal jauh banget kadang-kadang. Ini kalau kita nanya jalanan sama orang kampung, 4,5 kilo itu masih dekat. Nah, 4,5 kilo ini wajib nyarinya hanya kalau yakin ada. Yakin, Pak ya? Ini 150 meter sekitaran dari sini kemana nih, Pak? Mungkin ke depan Kampung Besar itu kan? 150 lebih kurang ya. Nah, itu seukuran itu kalau dari sini, dari masjid itu radiusnya. Lebih dari itu wajib nyari apa enggak? Wajib kalau yakin ada. Kalau ragu-ragu enggak? Kayaknya ada, belum wajib berarti. Yakin ada, kata orang di sono ada air tuh, Pak. Berarti wajib dulu ke sana. Paling jauh tuh 4,5 kilo. Lihat aja di Google lah, Pak, biar keren lagi. 4,5 kilo belum ini kan. Terus lebih dari 4,5 kilo ini nggak wajib nyari, walaupun yakin ada. Walaupun yakin, kebalikan dari 4,5 kilo. Kalau 4,5 kilo itu kalau yakin ada air nyari. Kalau lebih dari 4,5 kilo, walaupun orang semua bilang di sono ada, tapi udah kejauhan. Kapan sholatnya ini kan? Maka tidak wajib nyari. Jadi jarak maksimal nyari air itu 4,5 kilo radiusnya. Ya Pak ya, 4,5 kilo. Itu pun kalau yakin. Kalau 150 meter, yakin gak yakin, wajib nyari. Kira-kira paham gak nih Pak nih? Itu nyari. Sudah. Yang kedua, ada air, boleh tayamum tuh alasannya yang kedua adalah ada air tapi dijualnya lebih mahal dari harga normal atau harga biasanya, harga rata-rata lah atau harga pasar. Biasa memang air benda tuh kalau semakin sedikit kan hukum ekonomi gitu ya Pak ya, semakin mahal. Jadi kalau air ketika lagi langka terus kemudian jual mahal, mahalnya nih masih standar apa enggak? Kalau masih standar, ada uangnya wajib beli, dijual Pak ya. Ada uangnya wajib beli. Tapi kalau dijualnya lebih mahal atau ya ini nggak mahal tapi memang uangnya nggak ada atau ada kepentingan yang lebih mendesak, maka tidak wajib membeli, boleh tayamum. Nah, ini yang kedua. Kenapa? Sebab dijual dengan harga yang sangat mahal, kemudian walaupun mampu, tapi itu dianggap oleh ulama dihukumi tidak ada air. Kemampuan rata-rata masyarakatnya nggak mampu, gitu. Dianggap tidak ada air. Yang ketiga, ada air, tapi diperlukan untuk minum. Airnya ada, tapi kalau kita pakai wudu ataupun mandi junub, jadi tayamum itu pengganti wudu dan mandi junub ya Pak ya. Kalau kita pakai nanti buat minum nggak ada, susah. Ini air minum, jelas ya Pak. Maka boleh tayamum, walaupun ada air, tapi ada buat minum. Lebih dahulukan air minum daripada air buat wudu. Karena kalau wudu bisa diganti tayamum, kalau minum nggak bisa diganti debu. Jelas ya, ini mah logik ya. Terus, tapi minumnya minum buat siapa? Nah ini perhatikan lagi, saya diperinci lagi sama ulama. Minum yang boleh mengorbankan wudu kita, ini kita ada air. Terus ada orang kehausan. Pilih mana? Ngasih dia minum atau kita pakai buat wudu? Dilihat orangnya. Kalau kita fikir itu gitu, yang bisa mengorbankan wudu kita, dilihat kalau kita bisa wudunya ala Nabi kayak kemarin itu kurang lebih satu mud ataupun kurang lebih 1 liter, selebihnya dikasih minum nggak masalah. Ini ngepres, pas banget buat yang wajib-wajib doang lagi. Muka, tangan, kepala, kaki, sedikit sekali. Pilih mana? Kasih buat dia minum atau mengorbankan wudu kita atau kita pakai wudu.
Secara hukum, lihat orangnya. Ada beberapa orang yang, sekali lagi Pak ya, ada beberapa orang atau hewan yang tidak dihormati di dalam syariah. Jadi dia nggak bisa mengorbankan wudhu kita. Lebih baik, bahasanya gini, nggak apa-apa dia mati, kita bisa wudhu. Yang penting kita bisa wudhu. Ada yang kayak gitu orang. Satu, orang murtad. Karena murtad itu secara hukum fikih halal darahnya. Ya bukan kita yang bunuh, nggak boleh, haram juga kita. Karena mengambil alih pemerintah, mestinya itu tugas pemerintah gitu. Setelah didiplomasi, didakwai, di segala macam, tetap nggak mau balik ke Islam, baru dibunuh gitu ya Pak ya. Dan itu tugas pemerintah, bukan orang kita orang, bukan DKM, bukan. Jangan salah ini ya. Satu, orang murtad. Misal ada orang murtad kehausan, kita ada air dikit. Pilih mana? Kasih dia minum atau kita pakai wudhu? Ini dia hausnya dia itu bisa mengorbankan wudhu kita apa enggak, itu masalahnya. Sebab kalau kita pakai, kita nggak ada tempat, nggak ada air, nggak bisa. Lebih baik kita wudhu, dia tidak, kecuali dia mau masuk. Oke, saya masuk Islam. Nah, ini udah taubat berarti kan? Biar tunggu masuk surga terpaksa nggak apa-apa dah. Gitu ya. Masuk surga nggak masalah, yang penting terpaksa, asal masuk surga nggak jadi masalah. Akhirnya masuk Islam, baru kita kasih minum. Nih saya pakai wudhu ini. Kalau ente nggak masuk Islam, anda pakai wudhu. Tapi kalau ente masuk Islam, anda kasih. Masuk Islam, kasih baru. Yang kedua, orang yang ninggalin sholat. Nah ini besar ini, sholat 5 waktu tentunya ya. Udah didakwahi nggak mau juga sholat. Ketika dia kehausan, kita cuma punya sedikit, pilih mana? Air kita buat wudhu atau ngasih dia minum? Wudhu. Kalau kecuali dia bilang, abis ini saya mau sholat dah, yang penting minum dulu saya biar nggak mau mati, ini saya mau mati, baru kasih air. Kalau niatnya tahu, taubat. Masalah ditipu itu cerita lain udah. Kalau bapak ternyata ditipu dia kabur ya itu udah dosa dia itu ya. Yang jelas secara fikih kita nggak bisa ngorbanin wudhu kita buat orang ini. Yang ketiga, orang yang kafir harbi, kafir tapi memerangi Islam, bukan kafir zimmi. Kalau kafir zimmi kausan, kita ngorbanin, kasih dia minum, kita nggak apa-apa tayamum. Tapi kalau kafir harbi, udah tahu-tahu ini prajurit Israel misalnya, terus kausan, pilih wudhu kita, nggak apa-apa daripada diantar kita kasih minum menyerang Islam, gitu maksudnya. Ya jelas ya Pak ya. Yang ke berapa tadi? Keempat ya. Yang keempat, zina muhson, udah kawin masih zina. Nah ini karena secara hukum Islam kalau orang zina muhson dia akan dirajam sampai mati. Kalau sama kayak tadi. Yang kelima adalah anjing yang liar, galak, anjing gila. Kalau anjing yang nggak ada, anjing nggak galak kayaknya Pak kalau saya mah. Kayaknya anjing itu rata-rata semua ya galak. Jadi dibilang anjing galak ya nggak benar. Anjing liar. Nggak bisa ngeliat orang gigit, nah itu namanya akur. Nggak bisa ngeliat orang gigit, nggak bisa ngeliat orang nyakar. Anjingnya nggak terkontrol. Nah yang kayak gini kalau dia kausan, kita jangan ngasih itu digigit siap-siap aja. Tapi kalau anjingnya anjing terpelihara, dia kita masih kasih minum, walaupun mengorbankan wudhu kita. Yang terakhir babi. Kalau babi nggak ada istilah babi galak, babi cute, babi jenius, itu nggak ada ini kan. Pokoknya kalau babi kehausan, lebih baik kita pakai air buat wudhu. Nah ini intinya secara umum sih airnya ada buat minum. Kalau kita pakai nanti berkurang buat minum persediaan minum, maka lebih baik kita pakai tayamum, air buat minum ya. Yang keempat, airnya ada, cuma ada penghalangnya untuk bisa ngambil air. Untuk sampai ke air itu ada penghalangnya. Misalnya penghalangnya binatang buas. Kita bisa ngambil air itu situ ada sumur atau ada tapi buaya misalnya. Atau kalau kita tinggal di rumah atau di situ ada begal. Atau yang lebih menakutkan dari begal, ada yang kita berutang sama orang itu. Nah, ini lebih takut dari begal lagi kita kan. Itu penghalang itu dalam fikih itu. Kalau saya keluar tadi tagih saya belum ada duit. Itu juga termasuk penghalang. Bukan mau lari dari utang, bukan. Tapi emang lagi nggak ada. Ini kan jalan cerita ini mah ya. Itu termasuk penghalang. Jadi airnya ada, cuma ada penghalang untuk ke sana.
Ya Pak ya. Maka ini juga boleh tayamum. Yang terakhir yang kelima adalah sakit. Sakit ini airnya ada, cuma orangnya sakit, nggak bisa kena air. Sakit yang nggak boleh kena air. Cuma sakit yang nggak boleh kena air ini harus apa kata dokter. Jangan kata tetangga saya ini tetangga saya kena air kayak ini mati nih. Nggak bisa itu mah. Tetangga itu dokter. Enggak. Ya mati aja. Ya itu ajalnya bisa jadi. Jadi bukan kata tetangga, bukan kata teman, harus kata dokter. Kemudian yang dikatakan air tidak boleh terkena air itu adalah yang kalau kena air mati. Kalau kena air sakitnya ini kalau kena air meninggal. Bukan dicoba dulu ya mati duluan ini mah ya. Bukan pakai coba-coba pakai medis tadi kata dokter nih, Bapak kalau kena air mati. Ini nggak boleh jelas ini. Pakai apa namanya? Pakai debu, pakai air. Yang kedua, kalau kena air tambah parah sakitnya. Ini juga nggak boleh. Nggak mati, cuman tambah parah. Itu juga boleh tayamum. Sakit yang kalau kena air tambah parah. Yang ketiga, sakit yang kalau kena air tambah lama. Tambah parah sih enggak, cuma lebih lama sembuhnya. Ini juga boleh tayamum. Yang keempat, sakit yang kalau kena air menimbulkan cacat di anggota zohir, anggota tubuh zohir. Misalnya muka Pak. Muka ini anggota tubuh yang kelihatan zohir. Kalau kena air dia bakal bikin bekas, cacat. Nah yang kayak begitu boleh tayamum. Tapi kalau misalnya kena airnya di dada, karena mandi junub nih di dada. Dada kan organ yang gak biasa kelihatan ya Pak, gak biasa kelihatan sama orang. Kata dokter, Pak, Bu, ini kalau kena air nanti ya gak lama sembuh sih, gak tetap cepet, gak tambah parah juga. Cuma kalau kena air nanti bisa ada bekasnya. Oh gak apa-apa, karena di dada. Dada itu anggota yang tertutup, makanya masih wajib pakai air, gak boleh tayamum. Nah, supaya kecuali muka, tangan, leher, kaki ini anggota yang biasanya kelihatan. Kalau bisa menimbulkan bekas codet atau yang semisalnya bekas luka itu di anggota yang zohir baru boleh tidak wudu. Tayamum, digantinya tayamum. Nah terus begini Pak, sakit, nah, secara umum alasan diperbolehkan tayamum itu apa? Intinya nggak bisa pakai air, intinya sih gitu intinya. Dari yang 5 ini nggak ada air, airnya ada tapi dibutuhin, airnya ada tapi dijual, airnya ada tapi ada penghalang atau sakit. 5 ini intinya nggak bisa pakai air. Ada yang nggak bisanya karena nggak ada airnya, ada yang nggak bisanya karena emang dijualnya lebih mahal, ada yang nggak bisa pakai air emang karena airnya ada penghalang untuk ngambil air, ada yang nggak bisa kena air karena dibutuhkan buat minum, ada yang nggak bisa pakai air karena sakit. Intinya nggak bisa pakai air. Kira-kira jelas sampai sini Pak ya? Oke, toyib. Selanjutnya syarat sahnya tayamum. Ini penting ini Pak. Sebelah kiri itu ya. Pertama, tayamum itu harus dengan tanah yang suci mensucikan. Perhatikan Pak ya. Bukan hanya air yang suci mensucikan. Tanah itu ada yang suci. Berarti tanahnya tidak boleh tercampur najis. Lawan dari tanah suci tanah najis. Misalnya bekas ancuran tai kucing yang udah kering. Kan jadi tanah juga itu. Cuma ini tanahnya tanah tai. Maka tidak suci. Ini nggak boleh jelas ya. Jadi siapa juga yang mau pakai ini kan? Yang jelas nggak boleh dulu. Tanah yang najis nggak boleh. Tanah yang mensucikan. Ini beda lagi nih. Ada tanah yang suci, tapi nggak bisa dipakai mensucikan lagi, nggak bisa dipakai buat tayamum. Tanah yang gimana? Tanah bekas tayamum. Namanya tanah mustakmal. Nah, jadi kalau ada air mustakmal, ada tanah mustakmal.
Nah, cuman bedanya begini, Pak. Kalau tanah mustakmal itu, ya Pak ya, nggak kayak air. Kadang ada orang yang tayamum begini, tayamum di sini. Nanti dia nyari tempat selain di sini. Misalnya, terus ke atas airnya dia kan. Bukan begitu, bukan. Yang namanya tanah mustakmal itu yang udah kepake. Jadi saya ngambil di sini, ambil. Terus ngusapkan ke muka. Tanah yang di muka ini namanya mustakmal. Yang ini nggak dipakai nih, makanya gini-gini Pak. Kecuali begitu mungkin, mukanya langsung diolesin langsung sekalian digoreng ini ya. Tapi kalau tanah yang diambil ini belum mustakmal. Jadi nggak perlu nyari tempat lain. Di sini nanti buat muka, buat tangan di sini. Ntar orang lain nyari lagi. Nah bagaimana nanti? Sampai kapan nih jadi nggak mustakmalnya nih? Kan ribet ini kan? Semasjid udah di sini semua, tembok udah masjid semua. Dia bingung mau nyari di mana lagi. Enggak, salah kaprah. Tanah yang mustakmal itu yang udah dipakai, yang udah ditempel ke muka. Nah, yang di muka ini nggak boleh dipakai lagi buat di tangan. Ambil lagi yang baru di tempat yang sama, nggak apa-apa. Bisa dipahami Pak ya? Bedanya tuh beda sama air. Kalau air kemarin sudah saya jelaskan, pokoknya digunakan bersuci wajib. Maka yang netes itu mustakmal. Terus tanahnya nggak boleh ada campuran. Tanah campur bedak dikit biar jadi putih misalnya. Jelas nggak boleh ini ya. Tanah nggak boleh campur semen. Bener memang tanah dan berdebu. Ada bedanya Pak, tanah sama debu. Ada debu tuh yang ngeres, tau ngeres Pak ya? Ngeres, nah ngeres tuh namanya debu. Walaupun debunya tuh ada di meja, ada di mimbar, ada di sofa, tapi terasa tuh debunya terasa ngeres. Itu udah boleh tuh, berdebu namanya. Tapi kalau di tanahnya tanah becek, tanahnya tanah liat apalagi lebih parah nih ya, nggak bisa dipakai buat tayamum karena nggak ada debunya. Mau jadi patung juga emang ini kan? Nggak bisa. Tanah becek ini nggak bisa dipakai buat tayamum. Lumpur gitu sekalian maskeran gitu ya. Enggak ini ya. Jangan ngaco ini ya. Tanahnya yang berdebu. Jadi yang menjadi intinya tuh di debu sebenarnya. Walaupun nggak ngambil dari tanah, dari jendela, dari mana. Nah, sebahagian ada yang debu tuh bisa nempel. Nah, sebagian ada jamaah haji misalnya dia bawa tanah dari Indonesia, pakai tanah dimasukin ke dalam ataupun pasir atau tanah dimasukin ke dalam plastik nanti untuk tayamum di atas pesawat silahkan. Tapi tayamum di sofa pesawat misalnya ngambil ini bener ya sofa pesawat. Lah ini sofa pesawat ada debunya apa kagak? Dikata angkot emang. Kalau angkot iya berdebu banyak. Kalau pesawat itu divakum terus Pak, bagaimana ada debunya ini? Kalau nggak ada debunya, lantas apa yang dipakai buat tayamum? Angin. Ya, disinilah Imam Syafi'i bilang yang namanya so'i dan toyiban itu harus ada debunya, harus ada sesuatunya. Ada bendanya. Benda yang nempel di permukaan bumi itu yang namanya hubar debu. Jelas ini Pak ya. Nah, beda lain sama mazhab Maliki. Mazhab Maliki hatta batu pun boleh, batu begini-gini pun nggak masalah. Batu nggak ada debunya nggak masalah. Pokoknya sesuatu yang di atas permukaan bumi. Tapi mazhab Syafi'i kita lebih hati-hati aja Pak ya. Jadi lebih aman memang bawa tanah itu dia. Bawa di plastik bagus, ditemu dikit, jadi buat tayamum. Jelas ya Pak ya. Ini lebih aman dibandingkan ngambil-ngambil di sofa nyari-nyari nanti di jendela ini nggak ada ini emang ya ini beda cerita ya Pak ya. Terus yang kedua, syarat sah tayamum itu harus sengaja menggunakan debu. Maksudnya apa? Kalau debu nggak sengaja nempel, ada angin tiupan, ada debunya, angin campur debu nempel di muka, sekalian Bapak dah tayamum dah. Ngambilnya tuh nggak sengaja, ini nggak bisa. Harus ada sengaja. Kenapa sengaja? Karena lafaz tayamum itu sendiri. Dalam Al-Quran fatayammamu, tayamum itu artinya sengaja secara bahasa. Makanya Imam Syafi'i ngambil dari syarat sahnya harus menyengaja. Kalau nggak sengaja ketempelan debu sekalian buat tayamum nggak sah. Jelas ya Pak ya?
Yang ketiga, ngusap muka dan tangannya dengan 2 kali pengambilan. 1 kali buat muka, 1 kali buat tangan. Tayamum kan cuma 2 tempat, Pak, muka sama tangan. Walaupun junub, bukan guling-guling di pasir, ini junub misalnya nih. Air gimana nih, gak ada air, guling-guling di pasir udah kayak kucing. Bukan, Pak. Tayamum pengganti junub sama dengan tayamum pengganti wudu di muka dan tangan. Jelas ya, Pak ya? Bukan guling-gulingan. Nah, ngambilnya harus 2 kali. Sekali ngambil buat muka, sekali ngambil buat tangan. Kenapa? Mustakmal tadi. Kalau sekali ngambil buat muka sekaligus tangan, berarti yang di muka dipakai lagi buat di tangan. Nggak boleh, harus 2 kali pengambilan. Paham nggak Pak ini, Pak? Jelasin ya. Hujan-hujan kayaknya kiep-kiep aja nih kan kita nih kan. Insyaallah lah. Pokoknya intinya 2 kali ngambil, Pak. Yang keempat, menghilangkan najis sebelum tayamum kalau memungkinkan. Perhatikan nih, Pak. Kalau najis, mazhab Syafi'iyah, najis itu tidak bisa dibersihkan kecuali dengan air. Mazhab Syafi'i itu gitu. Tidak ada yang bisa membersihkan najis kecuali air. Tapi kalau wudu, mandi junub, itu bisa diganti dengan tayamum. Maka kalau ada air sedikit, ini lebih tapi di badan kita atau di baju kita ada najis. Lebih baik dipakai yang mana? Dipakai bersihin najis atau dipakai buat wudu? Najis. Karena najis tidak bisa disucikan kecuali, paham ya Pak ya, kira-kira ya, dengan air. Nah, sehingga syarat tayamum itu kan bahasanya kepepet. Ini toharoh kepepet. Jadi kalau misalnya dia masih ada, misalnya di tangannya ada darah nih Pak. Terus kemudian dia tayamum, ada darahnya, nggak bisa tersucikan dengan debu tadi. Ya maknanya tayamumnya nggak sah. Karena memang nggak tersucikan, sama aja sholatnya masih terhalang dengan najis. Jelas ya Pak ya? Lantas kalau untuk membersihkannya, ini kalau memungkinkan. Kalau memungkinkan pakai air. Kalau benar-benar nggak ada air, sama sekali nggak ada air, benar-benar ini, maka nanti tayamumnya sah, cuma sholatnya wajib diulang setelah ada air. Bisa dipahami gak Pak? Satu-satunya najis yang bisa dihilangkan tanpa air, satu-satunya adalah istinja. Istinja boleh pakai tisu, nggak pakai air, suci tetap. Satu-satunya itu aja dalam mazhab Syafi'i. Yang lainnya nggak ada. Kalau ada najis di tangan, ada najis di pipi, ada najis di baju, nggak bisa kecuali pakai air. Ya Pak ya. Terus kemudian yang kelima, harus menentukan arah kiblat terlebih dahulu. Jadi tayamum itu benar-benar toharoh bersuci kepepet. Udah tahu arah waktunya, udah tahu arah kiblatnya dulu. Nggak boleh tayamum dulu baru nyari kiblat, nggak boleh. Karena kepepet, yang namanya kepepet itu udah terakhir sekali, wah benar-benar nggak ada air, baru tayamum. Nentuin kiblatnya udah, masuk waktu juga wajib. Yang terakhir, yang berikutnya sudah masuk waktu sholat. Nggak boleh, nggak sah tayamum sebelum azan. Sebelum waktu sholat nggak bisa, harus setelah masuk waktu sholat. Beda sama wudu, karena kepepet, namanya kepepet itu terakhir Pak. Nunggu dulu ada air, sampai zuhur, sampai masuk waktu sholat ternyata nggak ada juga, baru boleh tayamum. Yang terakhir, tayamum hanya bisa dipakai 1 kali sholat fardu ain. Jadi kalau fardu kifayah, jenazah, sholat jenazah kan fardu kifayah. Setelah tayamum jenazah, nggak lama jenazah datang lagi, wajib tayamum lagi nggak? Nggak, boleh dipakai lagi. Sholat sunnah boleh berkali-kali, 1 kali tayamum, mau ba'diyah, mau awabin, sholat hajat, sholat taubat, sholat macam-macam, silahkan. Sholat sunnah boleh, tapi sholat fardu ain hanya boleh sekali. Jadi kalau jamak, habis sholat zuhur mau jamak sholat asar, setelah zuhur selesai Pak, tayamum dulu.
untuk sholat asar. Jadi 2 kali. Sama kayak khotib. Khotib khutbah Jumat itu seperti sholat. Jadi khotib ketika dia nggak wudu pakai tayamum nih, khotib pakai tayamum kan. Terus dia naik khutbah. Setelah dia naik khutbah turun, dia wajib tayamum dulu untuk sholat. Karena tayamumnya dia udah dipakai buat khutbah Jumat. Khutbah Jumat hukumnya fardu ain. Ya bisa dipahami nih Pak ya. Fardu ain bagi si khotib maksudnya. Nah ini jadi itu untuk syarat sah. Maka ini terakhir rukun. Bukan belum terakhir juga ini mungkin nanti ya. Tertanya jawab belum. Satu rukun tayamum itu memindahkan tanah. Tadi saya bilang harus ada perpindahannya. Nggak boleh misalnya ini angin bercampur debu, terus bapak begini-gini. Nggak bisa. Harus ada perpindahan tanahnya, ada pindahnya, memindahkannya. Nggak boleh? Gitu-gitu nggak boleh dia. Ya Pak ya. Harus ada memindahkan tanah. Kalau nggak mampu orang yang mindahkan tanah, tapi harus ada mindahin. Misalnya saking nggak bisa gerak, sakit. Ya orang yang mentayamumkan, tapi ada perpindahan tanahnya. Bukan seperti tadi hembusan angin nggak sah. 2. Jadi harus ada pindahinnya Pak ya. Yang kedua niat. Niatnya Pak, tayamum itu bukan nawaitu tayamum li rafil hadatsil asgor. Saya niat tayamum untuk mengangkat hadas kecil. Keliru. Karena kata ulama sejatinya sebenarnya tayamum itu tidak mengangkat hadas. Dia hanya sebagai memperbolehkan sholat, pengganti wudhu aja. Tapi sebenarnya hadasnya nggak keangkat. Maka niatnya gini, saya niat tayamum untuk memperbolehkan sholat fardu. Apa niatnya? Saya niat tayamum untuk memperbolehkan sholat fardu, sholat wajib. Nah itu aja minimal. Kalau pakai bahasa Arab, nawaitu tayammum listibahati sholatil fardi. Nawaitu tayammum listibahati sholatil fardi. Saya niat tayamum untuk memperbolehkan sholat wajib. Dalam hati, kapan niatnya? Waktunya ini bukan ketika mengusap muka, tapi harus di 2 tempat. Ketika mengambil, ketika ngusap muka. Nah ini banyak yang keliru. Ada yang nganggapnya seperti wudhu, niatnya pas ngusap muka. Ada yang ketika ngambil doang, saya niat tayamum untuk mengangkat hadas. Nah ini udah salah lagi nih kan, keliru ini, nggak sah. Kalau ikut fikih nggak sah masalahnya. Saya niat tayamum untuk memperbolehkan sholat fardu, sholat wajib. Nanti ketika muka niat lagi, saya niat tayamum untuk memperbolehkan sholat wajib. Boleh sekali niat, tapi digabung dua-duanya. Berarti ini Pak, sudah ngambil ya, lagi ngambil dalam hati, saya niat tayamum untuk memperbolehkan sholat fardu. 1 kali niat itu ada sejak ngambil dan ada ketika mulai ngusap wajah. Ada ketika ngambil saya udah niat, nawaitu tayamum, saya niat tayamum untuk memperbolehkan sholat fardu. Kecuali kalau saya niat tayamum untuk memperbolehkan sholat fardu, habis niatnya dalam hati itu sudah habis, maka ketika ngusap wajah niat lagi. Jadi boleh sekali niat, tapi ketika ngambil udah mulai niat, ketika ngusap wajah niatnya belum habis. Ini kalau nggak belajar fikih nggak bisa pasti. Nggak bisa. Jadi ibadah itu ikut-ikutan nggak bisa. Nggak bisa ini, nggak bisa. Harus ada ilmunya. Sekali lagi apa saya ulang, biar gampang udah 2 kali aja dah. Saya niat tayamum untuk memperbolehkan sholat wajib. Saya niat tayamum untuk memperbolehkan sholat wajib. 2 kali aja udah beres dah. Ya Pak ya, ini 2 niat.
Yang ketiga, mengusap seluruh area wajah. Ngusapnya bagaimana? Bebas. Gini-gini bebas. Pokoknya area wajah seperti wudhu semuanya kena. Cuman bagian dalam gak usah, Pak. Kagak ada kumur-kumur. Bagaimana kumur-kumurnya? Nggak ada memasukkan ke dalam hidung. Jelas ini mah nggak ada. Ya Pak ya. Jenggot juga. Bawahnya aja. Nggak ada menyelah-nyelah jenggot pakai debu, ya nggak ada. Ya pokoknya bagian yang wajib. Dan tayamum tidak disunahkan 3 kali. Nah ini ketahuan kagak ngajinya ini. 3 kali. Buka lagi. Lah kagak ngaji ini. Tayamum itu nggak disunahkan 3 kali, Pak. Sekali. Pokoknya rata semua. Sudah. Kemudian tangan. Yang keempat, mengusap tangan sampai siku. Ini mazhab Syafi'i. Ya, mazhab Hambali sampai sini aja. Maka kalau ada yang melihat sampai pergelangan, itu mazhab Hambali. Sah juga. Tapi kita ambil yang hati-hati, Pak. Sampai siku. Pokoknya nanti saya jelasin, saya terangin caranya ya. Terus sampai siku. Pokoknya rata yang penting. Rata. Kanan juga, kiri juga sama. Dah. Yang kelima, tertib. Tertib maksudnya berurutan. Antara muka dulu baru tangan. Nah, kalau tangan ini jam tangan, cincin, copot dulu. Kalau muka kacamata copot dulu karena nanti menghalang. Nah, beda sama wudu. Kalau wudu diputer-puter gini air bisa masuk. Tapi kalau debu nggak bisa masuk. Dia mau puter-puter kayak apa juga nggak bisa masuk. Copot, wajib copot. Jelas ya Pak ya? Karena semua area tangan. Nah sekarang saya mau ngajarin tayamum yang diajarin ulama secara sunnah. Nah ini Imam Zakaria Al-Ansori yang ngajarin. Ini buka kiri dulu Pak, seperti kemarin wudu. Jangan lupa dipraktekin nggak Pak, ini kemarin saya capek-capek wudu dingin-dingin di mari. Alhamdulillah gitu ya. Kudu dipraktekin lah. Nah, ilmu masa nggak dipraktekin. Kiri dulu baru kanan. Nah ya Pak ya. Kan nggak usah nyopot peci, emang kagak ada mengusap kepala Pak ya. Jadi cukup muka dan tangan aja. Walaupun pengganti junub, walaupun pengganti mandi, sama muka dan tangan. Perhatikan nih Pak. Pertama tangannya sunnahnya renggang pas ngambil. Pas ngambil ini sunnahnya renggang. Dalam hati ini, tapi saya omongin, mestinya dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim sunnah. Saya niat tayamum untuk, nah ini, tek, ini sunnah nih. Mengurangi sedikit debu itu sunnah. Walaupun nggak gini-gini nggak masalah. Gini-gini tuh buat ngurangin dikit, biar nggak terlalu tebal. Karena yang penting rata, bukan tebalnya, bukan mau make up kita orang nih. Ya Pak ya. Saya niat tayamum untuk memperbolehkan sholat fardu yang 2 kali. Saya niat tayamum untuk memperbolehkan sholat fardu. Saya niat tayamum untuk memperbolehkan sholat fardu. Bahagian yang di dalam nih Pak, ini dipakai buat samping muka. Bahagian yang keluar tangan ini dipakai buat tengahnya muka. Jelas ya Pak ya? Saya praktekin nih Pak. Saya niat tayamum untuk memperbolehkan sholat fardu. Ini yang sunnah. Bapak mau gini-gini udah boleh-boleh aja sah. Ini yang afdol. Saya niat tayamum untuk memperbolehkan sholat fardu. Yang samping buat samping wajah. Nah, samping dulu. Sudah samping, baru tengah. Nah, jadi samping ini, bagian sini, ini buat samping wajah. Bagian yang di luar, ini buat tengah wajah. Baru diratain. Ya siapa ya? Kemudian tangan, nggak ada 3 kali, nggak ada, nggak perlu. Dan nggak perlu nyari lagi sebelahnya sini. Ini tadi udah, di sini sekarang. Nggak bisa, nggak usah. Ambil situ lagi nggak masalah. Ambil, nggak usah niat lagi udah, karena tadi udah niatnya di muka, ya Pak ya. Ambil sama kayak tadi, diketer-keter sedikit, ketir-ketir sedikit, biar nggak terlalu tebal. Nah, sekarang tangan kanan ya. Ini udah ada debunya nih Pak nih, telapak tangan, ini ada debunya nih. Nah tangan kanan, ini jangan ngelebihin, biar belakang semuanya diusap. Nah gini. Semuanya kena nih. Tangan kanannya jalan atau tangan kirinya yang ke bawah. Ke bawah. Nanti sampai pergelangan tangan digenggam. Terus jalan dilebihin. Puter. Yang diputer tangan kanan. Tangan kiri puter bagaimana nih? Susah Pak. Kanan yang diputer ya. Kanan puter. Bagian sini belum nih. Lebihin, puter.
Terus nanti ibu jari bertemu ibu jari, baru di sela-sela. Nah, sekali lagi ya, ulang ya. Tangan kanan sampai pergelangan genggam. Genggam terus jalan sampai siku lebih putar, tangan kanannya putar. Nah, jalan terus. Nggak usah dilepas, Pak. Terusin aja, usap. Sampai ibu jari bertemu ibu jari, kemudian di sela-sela. Tangan kiri, kan ini tangan kanan udah masih ada debunya nih, Pak. Tuh coba lihat. No. Dia nggak kesentuh telapaknya, jadi nggak usah ngambil lagi. Karena ini masih ada debunya nih telapak tangan kita nih. Ya Pak ya, gantian. Nah nih, tuh gantian. Pak ya, udah bawah nih Pak, jangan nonjol ininya nih. Nah bawahnya, tet. Baru jalan sampai pergelangan digenggam kecuali ibu jari. Jalan lebihin. Putar tangan kirinya. Jalan sampai ibu jari bertemu dengan ibu jari lagi. Baru di sela-sela. Bisa Pak? Bisa ya? Nah itu cara. Kalau nggak bisa lihat video berikut. Wah begitu ya. Diulang-ulang sendiri nantinya. Itu caranya. Habis itu apa? Yaudah angkat tangan. Syahadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Sama seperti doa habis wudu. Jelas ya Pak ya kira-kira ya? Nah ini untuk tayamumnya. Nah terakhir sebenarnya di lembar berikutnya itu ada beberapa permasalahan. Yang saya mau tekankan adalah masalah orang yang pakai perban. Ya Pak ya. Orang yang pakai perban, orang yang ada luka atau pakai perban, sehingga wudunya nggak bisa sempurna, maka dia boleh tayamum dengan syarat. Pertama Pak begini, orang yang pakai perban, wudunya biar bener nih Pak ya. Bukan ujuk-ujuk, bahasa Betawi nih. Bukan tiba-tiba tayamum aja udah, enggak. Tetap wudu, tetap mandi, disisain bahagian yang sakit. Saya kasih contoh, misal tangan kita ada luka. Ya, saya bicara yang nggak pakai perban dulu nih. Tangan kita ada luka yang nggak bisa kena air. Bagian mana? Oh, bagian sini. Ini tambah dikit Pak ya, nggak apa-apa ya. Di bagian sini nih misalnya. Tapi kan sini sehat. Jadi bukan ujuk-ujuk tayamum, enggak. Karena masih ada sehatnya, maka wudu seperti biasa. Muka, kumur-kumur, muka, tangan kanan masih bisa. Tangan kiri ini ada sakitnya di sini. Bagian yang sehat semua pelan-pelan kenain air, kecuali bagian yang sakit aja. Semuanya kenain air dulu. Sudah apa sampai sini? Sebelum lanjut, kan setelah tangan apa? Kepala. Ya, sebelum lanjut ke kepala, ini dihandukin dulu. Mukanya dihandukin, tangannya dihandukin udah. Tayamum dulu. Jadi tayamum itu waktunya ketika membasuh anggota yang ada lukanya. Coba ini Pak, bisa nggak gini ya? Kalau nggak ngaji nggak bisa pasti. Saya aja dulu santri aja banyak yang nggak bisa. Santri itu pakai Hansaplast. Ini gimana wudunya, ngerti nggak ente? Nggak ngerti biasanya. Apalagi, nah ini penting ya. Tayamum dulu. Jadi sebelum lanjut tayamum. Tayamumnya di mana? Muka, tangan, tetap. Kayak tadi udah. Nah, yang sehat nggak bisa ditayamumin, ya udah lewatin. Yang sakit yang sehat. Yang sakit nggak bisa ditayamumin, ya udah lewatin. Setelah tayamum baru lanjut ke basuh kepala, telinga, kaki. Jadi tempatnya tayamum bagi orang yang ada luka itu tayamumnya di sela-sela. Kalau tempatnya misalnya di kaki kanan, ya udah berarti basuh kaki kanan yang sehat-sehat. Sebelum basuh yang kiri tayamum dulu. Ngerti nggak Pak? Karena tayamum itu penambal kekurangan anggota wudunya tadi. Ditambal pakai tayamum. Tayamumnya di kaki apa di muka? Di muka. Nggak ada tayamum di kaki gini-gini, mana ada? Nggak ada. Tayamum itu pokoknya di muka dan tangan. Tetap. Walaupun yang sakit di
Kaki. Nah ini kan penting ini ya. Jadi syariat tuh nggak pakai logika gitu enggak. Nih misalnya ini palanya bocor, tayamumnya di pala apa di muka? Ya tetap di muka sama di tangan, bukan di kepalanya jadi enggak, bukan ya Pak ya, jelas ya. Jadi sebelum melanjutkan ke kaki kiri, yang luka kaki kaki kanan dibasuh yang sehat, baru tayamum dulu, muka, tangan. Udah lanjut baru kaki kiri, begitu caranya. Kira-kira bisa Pak ngerti ya? Iya, biar nggak basah. Kalau masih ada air wudhu terus tayamuman, ini nggak jadi debu namanya itu, namanya siap-siap digoreng itu namanya ya. Jadi dia dilap dulu semuanya. Terus kalau ada perbannya atau plesternya, sekali lagi Pak, kalau ada perbannya atau plesternya, tambah kewajiban. Kewajibannya adalah mengusap air sedikit di atas perbannya. Ada plesternya, perbannya, usap dikit. Yang penting ada. Jadi kalau tadi setelah basuh yang sehat-sehat, nih perban nih, air dikit. Nggak usah dibanjur sama aja bohong ini ya. Sedikit air di atasnya, baru tayamum. Kayak tadi, baru lanjut wudunya. Satu badan nih semua satu anggota. Mau tayamum dulu baru mandi, mau mandi yang sehat-sehat dulu baru tayamum boleh. Karena satu anggota, nggak ada tertib. Kalau mandi itu nggak ada tertib. Kalau wudu ada tertibnya. Bisa dipahami nih Pak nih. Nah, ini tolong disampaikan ke saudara-saudara kita yang sakit. Terus gini Pak, yang kedua, begini, kalau memakai perban atau plester itu harus seukuran lukanya atau sakitnya, dilebihkan dikit buat nempel. Sekali lagi ya, seukuran luka hanya dilebihkan dikit buat nempel. Misalnya lukanya cuma di atas nih Pak, nggak boleh pakai perban sampai digulung. Lah sini kan nggak sakit, hanya seukuran luka dilebihin buat nempel. Itu aja yang boleh. Kalau pakai perbannya lebih dari keperluan, kayak tadi ini lukanya di sini sedikit, terus digulung, maka wajib ulang sholat nanti kalau udah sehat. Kodo. Yang nggak kodo namanya i'adah. Ketika dia sakit tetap wajib sholat nggak? Tetap. Atau juga wajib ulang? Ya kalau sembuh, ya kalau hidup maksudnya. Kalau mati, ya itu ya. Jadi setelah sembuh wajib diulang karena menggunakan perbannya menghalang air wudunya lebih dari keperluan. Paham nggak Pak nih? Wudu. Ini dalam nih Pak, agak dalam ini ya. Memang minta maaf ini. Terus meletakkan satu perban itu harus seukuran hajat. Seukuran hajat itu gimana? Seukuran luka plus lebihin dikit doang buat nempelin. Yang kedua, meletakkan perbannya harus dalam keadaan suci. Wudu. Dalam keadaan suci Pak, wudu berarti. Tapi kan ada lukanya, ya lukanya jangan dibanjur, hanya yang sehat-sehat tadi itu. Jadi pakai cara wudu yang tidak ada perbannya tadi. Wudu yang sehat-sehat, semuanya udah. Tayamum dulu, muka tangan, baru nanti setelah selesai wudu baru pakai perban. Gimana tuh orang kecelakaan loh, juger, langsung diobatin perbanin, kan nggak wudu dulu kan? Ya nanti kalau udah dia sadar bisa wudu yang bisa aja. Kalau semua anggota wudunya diperbanin karena luka semua, baru hanya tayamum doang. Jelas gak Pak ini? Nah, nggak masalah. Tapi kalau masih ada bahagian anggota yang masih bisa dibasuh, basuh juga, tayamum juga. Ngerti Pak? Bisa kira-kira nih ya? Insyaallah ya. Insyaallah. Nanti kalau ada yang nggak paham boleh tanya Pak. Ada 3 menit. Ada yang dipahami atau ada yang nggak dipahami malah nih Pak ya? Ya silakan Bapak. Mandi junub. Kalau mandi junub ada lukanya maksudnya sehingga jadi tayamum. Oh nggak ada air ya. Ya betul Pak. Jadi saat ketika tayamum itu pokoknya bisa dipakai hanya untuk satu sholat fardu.
tayamumnya yang diulang. Makanya tayamum tidak mengangkat hadas. Mau dia karena junub atau karena kentut, walaupun nggak batal nih, nggak kentut, wajib diulang lagi nanti sholat asar. Zuhur nih bapak pakai tayamum, nanti asar walaupun bapak nggak batal wudhu, kan karena junub nih pengganti tayamum. Enggak, tayamumnya walaupun mau karena junub, mau karena pengganti wudhu, tayamum harus diulang lagi sebelum sholat fardu. Jadi sholat fardu satu untuk satu tayamum untuk satu sholat fardu. Batal nggak batal? Nah, iya. Tayamum untuk menggantikan mandi junub. Enggak. Satu kali udah itu kan sudah mandi cukup. Jadi mandinya tayamumnya sudah otomatis pengganti mandi dan wudhu. Sama kayak mandi junub sebenarnya nggak wudhu lagi tuh juga sah karena terangkat langsung dua-duanya. Hadas besar terangkat, hadas kecil terangkat. Cuma catatannya mandinya bisa apa kagak? Kalau pas mandi udah mandi junub semua terus sabunan, pas sabunan megang kemaluan, ya wajib wudhu lagi karena megang kemaluan tadi gitu. Hadas kecil. Sama, saya niat tayamum untuk memperbolehkan sholat wajib. Sama, tayamum untuk pengganti wudhu dan mandi sama, Pak. Ya, ini Ustaz. Yang tadi kan agak ribet juga ya. Maksudnya kita wudhu juga tayamum lagi wudhu karena buka gitu. Apa ada alternatif lain, maksudnya mazhab lain atau ulama Syafi'i yang berbeda yang bisa kita ambil lebih mudah? Lebih mudah. Oke, ini kan memang umat akhir zaman ya Pak ya gini biar maunya yang mudah ini kan. Itu pendapat yang saya sampaikan, pendapat terkuat dalam mazhab Imam Syafi'i begitu memang. Jadi tayamumnya di waktu membasuh anggota yang ada lukanya. Jadi tayamum dulu baru nanti lanjut wudhu. Ada pendapat yang kedua, selesaiin dulu wudhunya. Selesaiin wudhu. Ini dalam kitab Raudhatul Thalibin Imam Nawawi menyebutkan ada selesaiin dulu wudhunya semua sampai kaki, baru tayamum pengganti perban atau pengganti luka tadi. Jelas ya Pak ya kira-kira ya? Nah, jangan minta yang lebih mudah lagi, itu udah mudah Pak dah gitu ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.